Shalom, selamat sore. Senang bisa berjumpa bersama dengan para kekasih Kristus, bersama kami keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Baik kekasih Kristus, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Kristus. So itu saya mengajak, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat 25. Mazmur pasal 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur pasal 73 ayat 25. Mari kekasih Kristus, kita berdoa meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik kekasih Kristus, sore ini kita akan sama-sama belajar dari kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 dan 2. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 dan 2. Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 dan 2. Kesetiaan kepada Tuhan akan sangat menentukan efektivitas doa kita kepadanya. Kekasih Kristus, ada kalanya orang bertanya-tanya, mengapa doa yang bersangkutan tidak juga kunjung dikabulkan Tuhan? Padahal ia telah memohon kepada Tuhan dengan segenap hati, karena ia sedang terdesak oleh kesukaran. Bukan itu saja, ia juga telah menggunakan berbagai cara dalam berdoa, seperti berdoa semalam suntuk dan berpuasa, namun tetap saja doanya tidak dikabulkan Tuhan. Kesungguhan hati dan berbagai cara dalam doa tersebut adalah baik. Namun ada satu hal yang tidak boleh kita abaikan, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya sikap hati ini akan sangat menentukan efektivitas doa kita. Kekasih Kristus, pentingnya kesetiaan kepada Tuhan dikemukakan Allah kepada Raja Asa, seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarik pasal 15. Melalui Nabi Asaria bin Oded, Allah mengingatkan Raja Asa bahwa bila umatnya hidup beserta dengan dia, artinya bersikap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai mereka dan berkenan untuk mereka temui. Namun bila mereka meninggalkan Tuhan, artinya bersikap tidak setia kepadanya, maka Allah akan meninggalkan atau mengabaikan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya kesungguhan hati ataupun cara kita dalam berdoa saja yang penting, namun sikap hati kita kepada Tuhan, yaitu kesetiaan kepada Tuhan, akan menentukan efektivitas doa kita. Kekasih Kristus, marilah kita tetap taat dan setia kepada apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jangan kita sia-siakan kepercayaan yang Dia berikan kepada kita. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan sangat menentukan aktivitas doa kita kepada Tuhan. Bila sore hari ini kita belajar supaya jangan sampai Tuhan tidak mendengar doa kita. Sekalipun kita sering berdoa, sekalipun doa kita sudah baik dan sebagainya, tetapi kalau kesetiaan kita lupa, kita abaikan, maka itu salah satu bagian
yang membuat doa kita tidak berfungsi. Bila sore hari ini kekasih Kristus, mari sekali lagi saya katakan kita setia kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita hari ini, tetaplah setia. Tetaplah setia. Tuhan memberkati kita semua. Baik kekasih Kristus, mari kita berdoa. Saya mengucap terima kasih kepada Ibu Yeni Tera, Ibu Yulena Tan, Pak Rusel Patipelohi, dan juga yang mengangkat tangan, mengangkat jempol. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa kekasih Kristus. Tuhan, Engkau adalah pribadi yang setia. Tidak pernah Engkau mengingkari janjimu ataupun meninggalkan umat-Mu. Setiap hal yang Engkau firmankan pasti akan Engkau genapi tepat pada waktunya. Di dalam segala keadaan Engkau senantiasa menyertai umat-Mu dan tidak pernah membiarkan mereka berjalan seorang diri. Di dalam kesetiaan-Mu itu kami merasa aman dan dapat menyongsong masa depan tanpa ragu. Tolonglah diri kami ya Tuhan, agar kami mampu meneladani kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam kesetiaan kepadamu dan kepada janji-janji kami, itulah kami akan dapat hidup mencerminkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini. Oleh pertolongan dan penyertaan-Mu, kami mampu mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini sebagaimana yang sepatutnya. Berkatilah semua yang telah kami kerjakan dengan keberhasilan, dan jadikanlah semuanya itu sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Kami menyerahkan hari esok dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Genapilah rencana-Mu yang indah di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan, anugerah, dan kasih-Mu. Saat ini hamba mengucap syukur Tuhan atas semua kesetiaan yang Tuhan nyatakan kepada kami di dalam hidup kami. Hamba berdoa memberkati semua hamba-hamba-Mu yang telah hadir. Tuhan memberkati Ibu Yeni Tera, Ibu Yulena Tan, memberkati hamba-Mu Pak Rusel Patipelohi. Biar Tuhan di dalam semua aktivitas mereka, pekerjaan, di dalam pelayanan, pribadi, rumah tangga mereka, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu Sanggeng ini ke dalam tangan Tuhan. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah bagi mereka. Bila Tuhan ketaatan kesetiaan itu ada pada hidup mereka, sehingga mereka semakin paham, semakin mengerti apa yang Engkau mau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mohon, biarlah Engkau memberkati umat Tuhan di Jalan Serayu Sanggeng ini. Berdoa, mengucap syukur dan terima kasih untuk anak daripada Pak Nasa, yaitu Rio Ferdinand Yenu, yang hari ini berulang tahun ke-12 tahun. Biarlah Tuhan dengan bertambah 1 tahun usia, membuat dia semakin berhikmah, semakin bijaksana, semakin takut akan Tuhan, bahkan semakin mengasihi Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan biarlah dia boleh menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Tuhan berkati dia dengan hikmat kepintaran di dalam bangku pendidikan, supaya dia boleh berhasil di bangku pendidikan dengan baik. Dan Tuhan lindungi serta pelihara dia. Memberkati Pak Nasa dan Ibu serta keluarga besar mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka sore hari ini hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Safrin Tiranda, yang Tuhan boleh tambah 1 tahun usianya juga di dalam kehidupannya. Bila Tuhan dengan bertambah 1 tahun usia ini membuat Pak Tiranda semakin bersinar, semakin bermakna, semakin bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan, bagi banyak orang. Dan bila Tuhan terus memperlengkapi dia, Tuhan semakin menambah kekuatan hikmat dalam semua pelayanannya. Bila Tuhan juga memberkati apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangan itu buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan dan kerendahan hati senantiasa turun atas hamba-Mu Bapak Pendeta Tiranda ini ya Tuhan, Safrin Tiranda, di dalam nama Yesus, sehingga pengembalaannya juga boleh berhasil dengan baik Tuhan. Terima kasih.
berkati pribadinya, berkati istri dan anak-anaknya diberkati, dan seluruh jemaat yang digembalakan Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih, hamba serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Safrin Tiranda ke dalam tangan-Mu, Tuhan memberkati. Bapak, hamba juga tetap berdoa memohon belas kasihan Tuhan bagi seluruh tim COVID-19 yang bertugas. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, supaya pada saat mereka menjalankan tugas fungsi mereka, mereka melakukan dengan segenap hati, dengan kesungguhan, dengan takut Tuhan. Dan biar Tuhan melindungi mereka pribadi dan juga keluarga, rumah tangga mereka. Dan biar setiap orang yang dilayani boleh mengalami kesembuhan oleh karena pertolongan darah anak domba Allah dan bilur Yesus Kristus mengalir, memenuhi, dan menyembuhkan setiap orang yang mengalami sakit corona pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, hamba ucap syukur untuk kebaikan-Mu. Berdoa juga menyerahkan Ibu Lisbeth Inai Ubra. Tuhan juga memberkati pribadi, memberkati rumah tangga, memberkati suami serta anak, diberkati pekerjaan dan pelayanan mereka, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Hamba mengucap syukur buat sore hari ini. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, kesetiaan kita kepada Tuhan sangatlah penting. Oleh sebab itu, apapun kondisi kita hari ini, apapun keadaan kita hari ini, tetap setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih setia lagi kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, shalom, andalkan Yesus dalam hidupmu. Salam MDC.